Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhayati dari kelas 3A Sistem Informasi. Akan melakukan review materi dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini dimaksudkan untuk menyatukan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan, strategi, dan keputusan bisnis. Saat ini, sistem informasi akuntansi dianggap sebagai bagian penting dari operasi keuangan perusahaan. Menurut Nugroho Wijayanto, dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, Nugroho Wijayanto menyatakan sistem informasi akuntansi merujuk pada kumpulan data berupa susunan catatan, formulir, peralatan, dan perlengkapan seperti alat komunikasi dan komputer, tenaga pelaksana, serta laporan yang saling terkoneksi satu sama lain. Sistem informasi ini sangat erat terhubung dengan uang fiat karena sistem informasi keuangan adalah alat yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak semua transaksi keuangan yang melibatkan uang fiat dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, sebelum membahas mengenai uang fiat, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah uang di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama, sejarah uang di Indonesia tahun 800 sampai 1600. Dari abad ke-9 sampai abad ke-12, di Indonesia terdapat penggunaan koin emas dan perak dari dinasti Syailendra. Manik-manik juga digunakan sebagai alat tukar, diproduksi oleh kerajaan Sriwijaya dan menyebar ke Jawa. Pada masa Majapahit, koin tembaga juga dijadikan alat tukar. Masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam transaksi keuangan dengan berbagai bentuk uang ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1600 sampai 1942, yaitu mata uang kolonial Belanda. Pada puncak kedatangan orang Eropa ke Indonesia, terutama dari Portugal dan Venesia, koin emas dan dolar perak dari Peru dan Bolivia mulai beredar. Pada tahun 1752, setelah berdirinya perusahaan Hindia Timur Belanda, koin perak dan uang kertas pertama mulai beredar dengan didirikannya De Bank Courant dan Bank van Liening. Uang kertas dan koin gold dan perak muncul pada abad ke-19. Selanjutnya, pada tahun 1942 sampai 1945, pada periode penjajahan Jepang. Selama penjajahan Jepang di Indonesia, setelah mengalahkan pemerintah Hindia Belanda, terjadi peralihan uang dari gulden ke mata uang lokal. Uang kertas baru dikeluarkan oleh The Japan Reikiring dan mulai berlaku sebagai alat pembayaran resmi sejak Maret 1942. Selanjutnya, yaitu Golden Nica pada tahun 1943 sampai 1945. Berhasil menggantikan kendali Indonesia dan mencetak uang mata uang sendiri, yaitu Golden Nica pada tahun 1943. Mata uang ini beredar di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan. Namun setelah dekret presiden pada 2 Oktober 1945 menyatakan bahwa Golden Nica ilegal, mata uang ini tidak lagi berlaku dan tersebar. Selanjutnya, yaitu sejarah uang di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terjadi peralihan mata uang ke dalam negeri. Bank Sentral Indonesia, yang kini dikenal sebagai Bank Indonesia, mulai mencetak dan mengedarkan rupiah pada tanggal 3 Oktober 1946. Nah, pada saat itu, nilai 1 rupiah setara dengan 0,5 gram emas. Selanjutnya, sejarah uang di Indonesia tahun 1965 sampai 1991. Nah, antara tahun 1965 sampai 1991, Indonesia mengalami inflasi besar, mencapai 27%. Puncaknya, inflasi melonjak hingga 174%, bahkan mencapai 600% pada tahun 1965. Dalam menghadapi inflasi, Bank Indonesia memperkenalkan nominal baru rupiah seperti 5.000 dan 10.000 pada tahun 1970. Setelah mengatasi inflasi, uang logam mulai diperkenalkan, dimulai dari nominal Rp1.100. Lalu sebelum serta setelah krisis
ekonomi tahun 1992 sampai 1999. Nah, pada tahun ini, benua Asia mengalami krisis keuangan yang signifikan, mengakibatkan penurunan nilai rupiah hingga 80%. Rupiah mencapai titik terendahnya, mencapai 16.800 rupiah per 1 US dollar. Uang pecahan Rp50.000 dengan gambar Soeharto digantikan oleh gambar W.R. Supratman saat periode pemerintahan Soeharto berakhir, menandai awal era reformasi. Lalu, uang kertas pecahan 100 dan 500 di tahun 2000 sampai 2005. Nah, pada sekitar tahun 2000-an, uang kertas pecahan 100 dan 500 dihentikan produksinya karena tekanan devaluasi. Uang kertas Rp1.000 dan Rp5.000 juga mengalami perubahan. Tahun 2004, diperkenalkan uang kertas Rp20.000 diikuti dengan desain ulang untuk pecahan Rp10.000 dan Rp50.000. Lalu yang terakhir yaitu Bank Indonesia mencetak seri pecahan uang terkini di tahun 2016. Nah, pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia merilis desain baru untuk uang kertas dan koin rupiah, yang masih berlaku hingga sekarang. Keunikan dari desain terbaru ini adalah penambahan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas yang menandakan ciri khas Indonesia. Lalu kita berlanjut ke pembahasan uang fiat. Dilansir dari Investopedia, pengertian uang fiat adalah mata uang yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, dan nilainya ditentukan oleh penawaran, permintaan, dan stabilitas pemerintah yang menerbitkannya. Mata uang ini dicetak oleh Bank Sentral, digunakan untuk transaksi penyimpanan nilai serta satuan hitung. Nilainya bisa berfluktuasi karena inflasi atau deflasi, contohnya termasuk rupiah, US dollar, dan euro. Nah, uang fiat ini mempunyai kelebihan, yaitu mudah diikuti dalam perkembangan ekonomi karena dibuat dari sumber daya yang diperbaharui oleh otoritas moneter, seperti Bank Sentral. Dikukuhkan oleh pemerintah, uang fiat menjaga nilainya melalui stabilitas ekonomi dan pemerintah. Nah, keuntungannya termasuk kemampuan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan media penyimpan. Selain itu, uang fiat juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya ini adalah cadangan fisik membuat uang fiat rentan terhadap inflasi dan penurunan nilai, terutama dalam situasi hiperinflasi. Terlalu banyak pencetakan uang fiat dapat mengakibatkan lonjakan harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan permintaan. Dan hilangnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan nilai mata uang negara merosot. Ini berbeda dari emas yang karena nilai intrinsiknya tetap dipercaya meskipun bukan mata uang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perbankan. Perbankan melibatkan semua aspek yang terkait dengan lembaga bank, mencakup struktur organisasi, aktivitas bisnis, serta metode dan proses pelaksanaan kegiatan ekonominya. Dengan definisi sebagai kegiatan bisnis yang melibatkan penerimaan dan penjagaan uang dari individu dan entitas lain, perbankan berfokus pada pemberian pinjaman uang tersebut untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk keuntungan atau pembiayaan operasional. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan menawarkan produk seperti rekening tabungan, sertifikat setoran, dan rekening giro. Simpanan ini digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman seperti hipotek rumah, pinjaman mobil, dan pinjaman bisnis. Nah, mengenai perbankan, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perbankan. Pada tahun 1472, Magister Republik Siena mengubah peran Medici menjadi lembaga bantuan bagi yang membutuhkan, yang kemudian dikenal sebagai Montepio, mirip dengan agensi gadai modern. Bank ini mengalami pertumbuhan pesat, terutama selama reformasi pada tahun 1624, dan meskipun menghadapi dampak, justru semakin maju dan merambah ke seluruh Italia. Montepio kemudian berganti nama menjadi Monte dei Paschi dan terus berkembang seiring waktu. Pada abad ke-16, perkembangan perbankan di Italia memberikan inspirasi bagi negara-negara lain, termasuk Belanda pada abad ke-17 dan Inggris pada abad ke-18. Setelah itu, perkembangan perbankan meluas ke berbagai negara di Eropa, termasuk negara-negara jajahan seperti Indonesia. Selanjutnya, apa itu fungsi dari perbankan? Nah, fungsi dari perbankan ini mencakup penyimpanan barang berharga
seperti perhiasan dan uang dalam kotak-kotak penyimpanan yang disewakan oleh bank. Selain itu, bank juga menyimpan sekuritas dan surat berharga. Bank memiliki peran dalam menciptakan uang giral melalui mekanisme pemindah bukuan yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter oleh bank sentral. Penghimpunan dana simpanan masyarakat, terutama melalui giro, deposito berjangka, tabungan, dan sertifikat deposito, adalah fungsi penting bank untuk menyokong kebutuhan dana dan penyaluran kredit. Selain itu, bank mendukung kelancaran mekanisme pembayaran dengan menyediakan layanan seperti clearing, setoran, transfer uang, dan fasilitas pembayaran lainnya. Lalu, kita akan membahas tentang sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Lalu, jika sistem bank menurut kepemilikan, ada bank milik pemerintah atau bank persero, bank milik pemerintah daerah atau BPD, bank swasta nasional, dan bank asing. Sedangkan menurut ruang lingkup kegiatannya ada bank devisa dan bank non-devisa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perpajakan. Nah, sistem informasi keuangan ini memainkan peran penting dalam mengelola kewajiban pajak, membantu organisasi memenuhi aturan perpajakan, menghindari masalah hukum dan pajak yang mungkin muncul karena kesalahan perpajakan, serta mengoptimalkan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku. Administrasi perpajakan di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting, seperti pendaftaran NPWP dan perubahan data pajak yang perlu dilakukan dengan teliti dan sesuai peraturan. Setiap wajib pajak perlu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik dan terus memperbarui pengetahuan mereka tentang aturan perpajakan yang berlaku. Nah, ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem self-assessment, sistem official assessment, dan sistem withholding assessment. Yang pertama, yaitu sistem self-assessment. Nah, sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, yang kedua yaitu sistem official assessment. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Dan yang ketiga yaitu sistem withholding assessment. Nah, sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau aparatur pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan alur administrasi perpajakan di Indonesia? Yang pertama yaitu ada pendaftaran NPWP. Nah, langkah pertama dalam administrasi perpajakan di Indonesia adalah pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan sebagai identifikasi pajak bagi setiap individu atau entitas yang wajib membayar pajak. Nah, yang kedua yaitu penghitungan pajak. Setelah memiliki NPWP, langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan pajak. Penghitungan ini meliputi pengumpulan data pendapatan, pengeluaran, dan aset yang dimiliki. Penghitungan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu pembayaran pajak. Nah, setelah penghitungan pajak selesai, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, pembayaran tunai, atau melalui e-filing. Lalu, selanjutnya adalah pelaporan pajak. Wajib pajak juga harus melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini bisa dilakukan secara online, melalui e-filing, atau melalui kantor pajak terdekat.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Dalam administrasi perpajakan, wajib pajak juga bisa mengalami pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas pajak untuk memastikan ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, wajib pajak dapat dikenakan sanksi atau denda. Selanjutnya yaitu keberatan dan banding. Nah, jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau pembayaran pajak yang ditetapkan, ia dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jika keberatan tidak diterima, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya yaitu penagihan pajak. Jika wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan. Penagihan ini meliputi teguran, surat paksa, hingga penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir itu perubahan data pajak. Nah, wajib pajak juga harus memperbaharui data pajaknya apabila terjadi perubahan, seperti perubahan alamat, status perusahaan, atau perubahan lainnya yang berdampak pada administrasi perpajakan. Perubahan data pajak harus segera dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembayaran elektronik. Sistem pembayaran online adalah metode pembayaran yang dilakukan melalui internet dengan melibatkan jaringan online komputer dan layanan pembayaran seperti payment gateway. Ini digunakan untuk membeli produk, jasa, berinvestasi, atau transaksi perbankan. Dalam ranah bisnis, variasi metode pembayaran dapat disediakan, termasuk pembayaran tunai, kris, e-wallet, kartu debit, kartu kredit, dan lainnya. Memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk memilih opsi pembayaran yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Nah, apa itu payment gateway? Payment gateway adalah sistem atau layanan yang mengelola dan memfasilitasi proses pembayaran elektronik secara online. Fungsi utama dari payment gateway adalah untuk mengamankan dan memproses transaksi keuangan yang terjadi antara pembeli dan penjual di platform e-commerce atau situs web. Nah, karakteristik utama dari payment gateway itu yang pertama adalah pemrosesan transaksinya. Payment gateway bertanggung jawab untuk memproses transaksi pembayaran dari pelanggan ke pedagang atau penjual. Nah, ini melibatkan pengiriman informasi pembayaran dari pelanggan, otorisasi pembayaran, dan pemindahan dana. Yang kedua yaitu keamanannya. Payment gateway mencakup lapisan keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi sensitif seperti detail kartu kredit atau informasi pembayaran lainnya. Enkripsi dan protokol keamanan lainnya digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut tetap aman selama proses transaksi. Kemudian, yaitu kemudahan integrasi. Payment gateway dapat diintegrasikan dengan berbagai platform e-commerce, situs web, atau aplikasi bisnis. Hal ini memudahkan penjual untuk menerima pembayaran secara online tanpa harus mengembangkan infrastruktur pembayaran mereka sendiri. Dan selanjutnya yaitu keragaman metode pembayaran. Payment gateway mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit, kartu debit, kartu transfer bank, dan e-wallet. Ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih opsi pembayaran yang paling nyaman bagi mereka. Selanjutnya yaitu pemberitahuan transaksi. Payment gateway memberikan pemberitahuan segera kepada penjual dan pembeli mengenai hasil transaksi, termasuk konfirmasi pembayaran atau pemberitahuan jika transaksi ditolak. Selanjutnya yaitu kepatuhan hukum dan keuangan. Nah, payment gateway ini harus mematuhi peraturan keuangan dan keamanan data yang berlaku untuk memastikan bahwa proses transaksi memenuhi standar hukum dan keuangan. Beberapa contoh payment gateway terkenal termasuk PayPal. Pemilihan payment gateway yang tepat penting untuk mendukung pengalaman pembayaran online yang aman, efisien, dan andal. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu e-wallet.
E-wallet atau dompet elektronik adalah bentuk penyimpanan digital yang memungkinkan individu menyimpan dan mengelola dana mereka secara elektronik. Ini sering digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu fisik. Nah, karakteristik utama dari e-wallet ini meliputi yang pertama yaitu penyimpanan elektronik. E-wallet menyimpan informasi pembayaran dan dana pengguna secara elektronik. Ini dapat berupa aplikasi di perangkat seluler atau platform online. Yang kedua itu kemudahan penggunaan. E-wallet memberikan kemudahan penggunaan, memungkinkan pembayaran dengan cepat dan mudah melalui perangkat seluler atau internet. Pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Berbagai metode pembayaran. Selanjutnya, e-wallet dapat diisi ulang melalui berbagai metode seperti transfer bank, kartu debit atau kredit, atau bahkan dengan menggunakan uang tunai di loket yang mendukung e-wallet. Selanjutnya itu mengenai keamanan. Keamanan merupakan aspek kunci e-wallet yang dilindungi oleh protokol keamanan dan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Selanjutnya adalah transaksi tanpa kontak. Beberapa e-wallet mendukung teknologi nirkotak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mendekatkan perangkat mereka ke terminal pembayaran yang sesuai. Dan yang terakhir itu riwayat transaksi. E-wallet umumnya menyediakan riwayat transaksi yang dapat diakses pengguna. Ini memudahkan pelacakan pengeluaran dan penerimaan dana. Contoh e-wallet populer termasuk PayPal, Google Pay, Apple Pay, dan beberapa aplikasi perbankan yang menyediakan fitur e-wallet. E-wallet ini semakin populer karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi pembayaran sehari-hari. Selanjutnya yaitu bagaimana evolusi sistem pembayaran di Indonesia. Evolusi sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi. Nah, beberapa tahapan utama dalam evolusi sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama yaitu tahap tradisional. Pada awalnya, transaksi di Indonesia banyak dilakukan secara tradisional dengan menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran yang dominan adalah tunai dan cek. Yang kedua yaitu perkenalan kartu debit dan kartu kredit. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, terjadi perkenalan kartu debit dan kartu kredit di Indonesia. Ini membawa konsep pembayaran non-tunai ke tingkat yang lebih tinggi dan memberikan alternatif selain uang tunai. Yang ketiga itu ATM dan EDC. Penyebaran mesin ATM, Automated Teller Machine, pada tahun 1989 membawa revolusi dalam aksesibilitas dan kenyamanan perbankan. Lalu Electronic Data Capture atau EDC juga mulai digunakan pada titik-titik penjualan, memungkinkan pembayaran dengan kartu di berbagai tempat. Selanjutnya yaitu Internet Banking. Dengan semakin meluasnya akses internet, pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, bank di Indonesia mulai menyediakan layanan Internet Banking. Ini memberikan pelanggan akses ke rekening mereka secara online dan memfasilitasi transfer dana serta pembayaran tagihan. Selanjutnya yaitu mobile banking. Nah, seiring dengan pertumbuhan penggunaan ponsel pintar, bank mulai mengembangkan layanan mobile banking. Pengguna dapat mengakses rekening, mentransfer dana, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi perbankan di ponsel mereka. Selanjutnya yaitu e-money dan dompet digital. Munculnya e-money dan dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana pada awal 2010-an menjadi tonggak penting dalam evolusi pembayaran di Indonesia. Masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan kartu fisik atau uang tunai, terutama dalam transaksi kecil sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu QR Code dan pembayaran digital. Pada tahun-tahun terkini, pembayaran digital semakin ditingkatkan dengan pengenalan QR Code. Pengguna dapat melakukan pembayaran hanya dengan memiliki QR Code yang tertera di tempat usaha atau aplikasi penyedia layanan pembayaran digital. Dan yang terakhir yaitu Open Banking dan Fintech. Dengan konsep Open Banking dan perkembangan Fintech, banyak perusahaan teknologi keuangan yang menawarkan solusi pembayaran inovatif.
Platform-platform ini menyediakan berbagai opsi pembayaran, termasuk peer-to-peer payment dan integrasi dengan layanan keuangan lainnya. Evolusi sistem pembayaran di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan konsumen. Peningkatan aksesibilitas, keamanan, dan efisiensi merupakan tujuan utama dalam mengembangkan sistem pembayaran yang lebih modern dan efektif. Nah, tadi sudah disebut mengenai fintech. Sekarang kita akan membahas mengenai industri fintech. Nah, fintech singkatan dari Financial Technology mengacu pada sektor industri yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi inovatif dalam ranah keuangan. Fintech melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk merancang, mengembangkan, dan menyajikan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Nah, ada beberapa aspek utama dalam industri fintech. Yang pertama yaitu Payment and Transfer Services, atau layanan pembayaran dan transfer. Fintech menyediakan solusi pembayaran dan transfer dana yang inovatif, termasuk e-wallet, mobile banking, aplikasi pembayaran peer-to-peer, dan layanan transfer internasional dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan model pinjaman online yang menghubungkan peminjam dengan penyedia modal tanpa melibatkan perantara finansial tradisional. Fintech P2P lending menyederhanakan proses pemberian pinjaman dan memungkinkan akses lebih mudah bagi peminjam. Yang ketiga yaitu crowdfunding. Melalui platform fintech, individu atau bisnis dapat menggalang dana dari sejumlah orang untuk mendukung proyek atau inisiatif mereka. Crowdfunding dapat berbentuk equity crowdfunding, reward-based crowdfunding, atau peer-to-peer lending. Dan yang keempat yaitu robo-advisor, atau penasihat keuangan otomatis. Fintech robo-advisor menyediakan layanan investasi dengan menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan saran investasi dan manajemen portofolio secara otomatis. Nah, ini membuat investasi menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain digunakan dalam industri fintech, terutama dalam penyediaan layanan keuangan yang berbasis pada cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum. Blockchain memberikan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Selanjutnya yaitu insurtech atau teknologi asuransi. Fintech juga mencakup inovasi dalam industri asuransi. Insurtech menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses klaim, menilai risiko dengan lebih akurat, dan memberikan polis asuransi yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya yaitu teknologi regulasi. Nah, ini menyediakan solusi teknologi untuk membantu lembaga keuangan mematuhi regulasi dan standar peraturan yang semakin kompleks. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk memonitor dan melaporkan kepatuhan. Selanjutnya yaitu digital banks atau bank digital. Fintech juga menciptakan bank digital yang beroperasi tanpa adanya kantor fisik. Bank digital menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah diakses dan seringkali menawarkan biaya yang lebih rendah. Industri fintech ini terus berkembang sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan dinamika pasar keuangan global. Inovasi teknologi dalam fintech menciptakan peluang baru, mengubah cara layanan keuangan disediakan, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai mobile payment. Nah, mobile payment dan e-payment atau pembayaran elektronik ini memiliki kaitan erat karena mobile payment adalah salah satu bentuk dari e-payment. E-payment sebagai konsep yang lebih luas maksudnya, mencakup berbagai metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik, termasuk penggunaan perangkat seluler. Beberapa poin yang menjelaskan kaitan antara mobile payment dan e-payment. Yang pertama yaitu mobile payment sebagai bagian dari e-payment. Nah, mobile payment ini merujuk pada proses pembayaran yang dilakukan menggunakan perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet. Sedangkan e-payment mencakup semua bentuk pembayaran elektronik, termasuk mobile payment, pembayaran dengan kartu debit atau kredit, transfer bank elektronik,
e-wallet, dan berbagai bentuk pembayaran yang melibatkan teknologi digital. Yang kedua yaitu penggunaan perangkat seluler dalam e-payment. Mobile payment menggunakan perangkat seluler sebagai medium untuk melakukan transaksi pembayaran. Pengguna dapat membayar tagihan, berbelanja online, atau melakukan transfer dana melalui aplikasi perbankan mobile atau dompet digital. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan keterjangkauan. Kaitan antara mobile payment dan e-payment menunjukkan fleksibilitas dan keterjangkauan pembayaran non-tunai. Pengguna dapat mengakses layanan pembayaran elektronik melalui perangkat seluler mereka, memungkinkan transaksi yang mudah dan cepat. Selanjutnya, poin keempat yaitu teknologi near contact dan QR code. Kedua konsep ini sering kali terkait dalam konteks mobile payment. Pembayaran dengan menggunakan teknologi near contact seperti NFC atau pemindaian QR code adalah metode umum dalam mobile payment yang juga merupakan bentuk dari e-payment. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, inovasi dalam pembayaran digital. Nah, kaitan antara mobile payment dan e-payment mencerminkan inovasi terus-menerus dalam pembayaran digital. Pengembangan aplikasi perbankan mobile, dompet digital, dan berbagai teknologi pembayaran elektronik terus mendukung perkembangan keduanya. Dengan demikian, mobile payment dapat dianggap sebagai salah satu implementasi konsep e-payment yang menekankan pada kemudahan dan mobilitas transaksi pembayaran melalui perangkat seluler. Kedua konsep ini berperan dalam transformasi cara pembayaran yang dilakukan, meninggalkan penggunaan uang tunai secara tradisional. Cashless e-money dan mobile payment merupakan konsep yang terkait, tetapi memiliki perbedaan dalam cakupan dan implementasinya. Nah, perbedaannya, yang pertama itu mengenai definisi umumnya. Cashless e-money. Ini merujuk pada sistem pembayaran elektronik yang tidak melibatkan uang tunai dan menggunakan bentuk uang elektronik atau e-money. Ini dapat disimpan dalam dompet digital atau kartu prabayar. Sedangkan mobile payment, ini mengacu pada proses pembayaran yang dilakukan melalui perangkat seluler, seperti ponsel pintar atau tablet. Ini mencakup berbagai metode pembayaran elektronik, termasuk e-money. Sedangkan untuk fokus utamanya, cashless e-money. Ini menekankan pada penggunaan uang elektronik atau e-money, yang dapat berupa saldo digital yang disimpan dalam dompet digital atau kartu prabayar. Lalu untuk mobile payment, menekankan pada penggunaan perangkat seluler seperti medium untuk melakukan transaksi pembayaran. Ini mencakup berbagai metode pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi perbankan mobile, dompet digital, atau teknologi near contact. Yang ketiga yaitu bentuk penyimpanannya. Nah, cashless e-money disimpan dalam bentuk uang elektronik yang dapat diakses melalui dompet digital atau kartu prabayar. Sedangkan mobile payment menggunakan perangkat seluler sebagai alat untuk mengakses berbagai metode pembayaran elektronik, termasuk e-money. Selanjutnya itu metode pembayarannya. Cashless e-money melibatkan transaksi menggunakan uang elektronik yang dapat dipindai atau di-tap di terminal pembayaran. Sedangkan mobile payment menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik, seperti pembayaran dengan QR code, teknologi near contact, atau transfer uang melalui aplikasi perbankan mobile. Selanjutnya itu mengenai cakupan konsepnya. Cashless e-money lebih berfokus pada uang digital atau e-money sebagai bentuk non-tunai. Sedangkan mobile payment lebih luas dan mencakup segala bentuk pembayaran yang dilakukan melalui perangkat seluler, termasuk e-money dan metode pembayaran lainnya. Nah, untuk contoh implementasinya, di cashless e-money contohnya adalah penggunaan dompet digital seperti GoPay, OVO, atau pengguna kartu prabayar yang dapat diisi ulang. Dan untuk mobile payment, termasuk dalam kategori mobile payment adalah penggunaan aplikasi perbankan mobile, pembayaran dengan QR code, atau teknologi near contact di ponsel pintar. Nah, namun banyak layanan mobile payment diimplementasikan dengan menggunakan e-money sebagai salah satu metode pembayarannya.
Berikutnya adalah pembahasan mengenai sistem P2P lending. Sistem peer-to-peer lending bekerja dengan menghubungkan peminjam dari investor melalui platform online. Nah, untuk langkah-langkah umum mengenai bagaimana peer-to-peer lending bekerja ini, yang pertama, itu ada pendaftaran. Peminjam dan investor mendaftar di platform P2P lending. Peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dengan informasi terkait profil, tujuan pinjaman, dan data keuangan. Investor memberikan informasi tentang preferensi investasi dan toleransi risiko. Yang kedua yaitu analisis risiko. Setelah peminjam mengajukan pinjaman, platform P2P melakukan analisis risiko terhadap peminjam. Analisis ini melibatkan pengecekan kredit, evaluasi profil keuangan, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menentukan tingkat risiko kredit. Selanjutnya yaitu penetapan suku bunga dan jangka waktu. Nah, berdasarkan hasil analisis risiko tadi, platform menetapkan suku bunga yang akan diterapkan pada pinjaman. Suku bunga dapat bervariasi tergantung pada risiko kredit peminjam. Jangka waktu pinjaman juga ditetapkan, dan peminjam dan investor setuju pada persyaratan peminjaman. Lalu selanjutnya itu penawaran pinjaman. Peminjam membuat pinjaman mereka tersedia untuk investor melalui platform. Informasi tentang pinjaman, termasuk profil peminjam, dan tingkat suku bunga dapat dilihat oleh investor. Selanjutnya, itu investasi oleh pemberi pinjaman. Investor memilih pinjaman yang ingin mereka investasikan berdasar preferensi dan strategi investasi mereka. Beberapa platform menyediakan peringkat risiko untuk membantu investor membuat keputusan. Selanjutnya, yaitu pendanaan pinjaman. Nah, setelah investor memilih pinjaman, mereka menyediakan dana yang akan digunakan untuk membiayai pinjaman tersebut. Investor dapat berinvestasi dalam sebagian kecil dari jumlah total pinjaman, memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Selanjutnya itu mengenai pencairan dana. Nah, setelah pinjaman terpenuhi, dana dikumpulkan dari berbagai investor dan ditransfer ke peminjam. Peminjam dapat menggunakan dana ini sesuai dengan tujuan pinjaman mereka. Selanjutnya, pembayaran angsuran. Peminjam membayar angsuran kembali sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Nah, angsuran ini mencakup pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Lalu, manajemen keterlambatan pembayaran. Nah, jika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran, platform P2P lending biasanya memiliki prosedur penanganan yang melibatkan upaya penagihan dan pemulihan. Berikutnya yaitu pengembalian investasi. Jadi, selama jangka waktu pinjaman, investor menerima pembayaran kembali dari peminjam, termasuk pokok dan bunga. Pengembalian ini biasanya dilakukan dalam bentuk angsuran berkala. Dan yang terakhir itu mengenai pelaporan dan transparansi. Platform P2P lending memberikan laporan dan transparansi kepada kedua belah pihak. Peminjam dan investor dapat melacak performa pinjaman, pembayaran, dan saldo investasi. Saldo investasi mereka melalui dashboard atau laporan berkala. Nah, seperti yang kita ketahui, kasus peer-to-peer lending ilegal di Indonesia merupakan masalah serius yang telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Cara membedakan platform peer-to-peer lending yang legal dan ilegal merupakan langkah penting untuk melindungi diri dan keuangan kita. Berikut cara untuk membedakan keduanya. Yang pertama itu mengenai periksa status regulasi. Jika legal, platform peer-to-peer lending yang legal harus terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Badan Regulasi Keuangan setempat. Periksa situs web resmi OJK atau Badan Regulasi setempat untuk memastikan bahwa platform tersebut memiliki status yang sah. Nah, jika ilegal, platform peer-to-peer lending ini biasanya tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi. Hindari platform yang tidak dapat memberikan bukti status regulasinya. Yang kedua yaitu periksa situs resmi dan informasi publik. Jika legal, platform legal biasanya memiliki situs web resmi yang mencantumkan informasi lengkap tentang perusahaan, struktur biaya, ketentuan pinjaman, dan informasi kontak. Mereka juga cenderung memiliki publikasi informasi di media massa atau di situs resmi OJK.
Yang kedua yaitu periksa situs resmi dan informasi publik. Jika legal, platform legal biasanya memiliki situs web resmi yang mencantumkan informasi lengkap tentang perusahaan, struktur biaya, ketentuan pinjaman, dan informasi kontak. Mereka juga cenderung memiliki publikasi informasi di media massa atau di situs resmi OJK. Nah, jika ilegal, platform ini biasanya mungkin memiliki informasi yang tidak jelas atau tidak memadai di situs web mereka. Perhatikan tanda-tanda seperti ketidaktransparan atau ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga yaitu tinjau syarat dan ketentuannya. Jika legal, platform legal biasanya menyediakan syarat dan ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti. Informasi ini mencakup suku bunga, biaya, jangka waktu pinjaman, dan hak serta kewajiban peminjam dari investor. Jika ilegal, platform ilegal mungkin menyembunyikan atau memberikan informasi yang samar dalam syarat dan ketentuannya. Hindari platform yang tidak memberikan informasi yang transparan. Yang keempat yaitu tinjau reputasi dan ulasannya. Jika legal, platform legal biasanya memiliki reputasi yang baik dan mendapatkan ulasan positif dari penggunanya. Mereka dapat diakses melalui situs web, aplikasi, atau sumber ulasan terpercaya. Jika ilegal, platform ini mungkin memiliki reputasi yang buruk, dan kita dapat menemukan ulasan negatif atau keluhan dari pengguna sebelumnya. Ulasan dari sumber yang tidak dikenal atau kurang dapat dipercaya juga perlu diwaspadai. Yang kelima yaitu perhatikan suku bunga dan biayanya. Jika legal, platform legal biasanya mematuhi batas suku bunga dan biaya yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Suku bunga dan biaya harus jelas dan wajar. Nah, jika ilegal, cenderung menetapkan suku bunga yang tidak wajar atau biaya yang tersembunyi. Hati-hati terhadap penawaran yang terlalu menggiurkan. Lalu yang keenam, hubungi OJK atau badan regulasi lainnya. Jika legal, jika kita tidak yakin, hubungi OJK atau badan regulasi keuangan setempat untuk memeriksa status dan izin platform P2P lending. Jika ilegal, jika ada kecurigaan bahwa platform P2P lending adalah ilegal, maka laporkan ke OJK atau badan regulasi setempat. Selanjutnya pembahasan mengenai crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pendanaan di mana sejumlah kecil dana dikumpulkan dari banyak orang melalui platform online untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Ini memberikan peluang kepada mereka yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan ide atau proyek mereka. Nah, crowdfunding ini telah mengalami evolusi signifikan sejak munculnya konsep ini pada awal 2000-an. Dimulai dari model reward-based seperti Kickstarter atau Indiegogo, kemudian berkembang ke crowdfunding equity dan utang pada pertengahan 2010-an. Crowdfunding real estate juga menjadi tren, dan pada 2020-an, diversifikasi jenis crowdfunding semakin meningkat, termasuk crowdfunding sosial, pendidikan, dan lingkungan. Berikutnya adalah pembahasan mengenai crowdfunding. Nah, crowdfunding adalah metode pendanaan di mana sejumlah kecil dana dikumpulkan dari banyak orang melalui platform online untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Nah, ini memberikan peluang kepada mereka yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan ide atau proyek mereka. Crowdfunding ini telah mengalami evolusi signifikan sejak munculnya konsep ini pada awal 2000-an. Dimulai dari model reward-based, seperti Kickstarter dan Indiegogo. Kemudian berkembang ke crowdfunding equity dan utang pada pertengahan tahun 2010-an. Crowdfunding real estate juga menjadi tren, dan pada 2020-an, diversifikasi jenis crowdfunding semakin meningkat, termasuk crowdfunding sosial, pendidikan, dan lingkungan. Regulasi dan standarisasi semakin ditekankan, sementara platform blockchain mulai diperkenalkan untuk meningkatkan keamanan. Meskipun memberikan peluang, crowdfunding juga dihadapkan pada tantangan seperti risiko kegagalan proyek dan pertanyaan etika. Perkembangan terus terjadi seiring respons terhadap kebutuhan pasar dan kemajuan teknologi. Lalu bagaimana cara kerja crowdfunding?
Yang pertama itu peluncuran proyek. Orang atau kelompok yang membutuhkan dana membuat profil proyek atau usaha mereka di platform crowdfunding. Mereka menjelaskan tujuan proyek, rencana penggunaan dana, dan imbalan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu pendanaan. Individu atau kelompok yang tertarik untuk mendukung proyek tersebut dapat berkontribusi dengan jumlah kecil atau jumlah besar melalui platform crowdfunding. Ini bisa dilakukan dengan donasi, investasi, atau pinjaman. Yang ketiga yaitu pencapaian target dana. Proyek hanya mendapatkan dana jika mencapai atau melebihi target yang ditetapkan sebelum batas waktu tertentu. Nah, jika target tidak tercapai, dana dikembalikan kepada pendukung. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Nah, jika target dana tercapai, pemilik proyek menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan rencana mereka. Proses ini bisa melibatkan produksi, pengembangan produk, peluncuran usaha, atau pencapaian tujuan lainnya. Yang kelima yaitu imbalan atau pengembalian dana. Nah, pada jenis crowdfunding tertentu, seperti rewards-based atau equity-based, pemilik proyek memberikan imbalan kepada pendukung atau mengembalikan dana dengan bunga seiring berjalannya waktu. Lalu yang keenam yaitu transparansi dan pelaporan. Nah, pemilik proyek berkewajiban untuk memberikan laporan kemajuan secara teratur kepada pendukung. Hal ini menciptakan transparansi dan memastikan bahwa akuntabilitas atau penggunaan dana. Nah, terdapat beberapa jenis crowdfunding. Yang pertama yaitu crowdfunding equity. Dalam model ini, investor yang berpartisipasi mendapatkan saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang didanai. Ini berarti mereka berbagi risiko dan potensi keuntungan dengan pemilik proyek atau perusahaan. Yang kedua yaitu crowdfunding utang atau debt-based crowdfunding, yang juga dikenal sebagai peer-to-peer lending. Nah, model ini melibatkan peminjam yang mendapatkan pinjaman dari individu atau kelompok investor. Peminjam kemudian membayarkan pinjam tersebut dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu crowdfunding rewards. Model ini melibatkan memberikan imbalan kepada para pendukung proyek dalam bentuk produk, layanan, atau pengakuan khusus sebagai tanda terima kasih atas dukungan mereka. Pendukung tidak memperoleh kepemilikan di perusahaan. Yang keempat yaitu crowdfunding real estate. Terfokus pada pembiayaan proyek-proyek properti atau real estate. Investor dapat berkontribusi dengan jumlah kecil dan mendapatkan imbalan berupa bagian dari keuntungan atau pemilikan dari properti tersebut. Dan yang terakhir yaitu crowdfunding sosial atau donation-based crowdfunding. Nah, jenis ini berfokus pada penggalangan dana untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau amal. Pendukung memberikan donasi tanpa mengharapkan imbalan finansial atau kepemilikan. Nah, di Indonesia, terdapat beberapa jenis crowdfunding yang berkembang, mencakup berbagai sektor mulai dari kreativitas, usaha mikro, hingga kemanusiaan. Nah, jenis-jenisnya adalah yang pertama, yaitu crowdfunding rewards. Contohnya adalah kitabisa.com. Kitabisa adalah platform crowdfunding sosial di Indonesia yang memfasilitasi penggalangan dana untuk berbagai tujuan, termasuk kegiatan kemanusiaan, pengembangan proyek kreatif, dan lainnya. Para pendukung proyek mendapatkan imbalan berupa reward atau pengakuan dari pemilik proyek. Yang kedua itu crowdfunding equity, contohnya Crowdo, yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan untuk mendukung perkembangan bisnis. Investor yang berpartisipasi mendapatkan kepemilikan saham dalam perusahaan yang didanai. Yang ketiga yaitu crowdfunding utang atau debt-based crowdfunding. Contohnya adalah Modalku. Nah, Modalku ini adalah platform peer-to-peer lending di Indonesia yang memungkinkan peminjam memperoleh pinjaman dari pendanaan yang berasal dari individu atau kelompok investor. Peminjam membayar kembali pinjaman dengan bunga. Yang keempat yaitu crowdfunding real estate. Contohnya adalah Property Shares. Property Shares adalah platform crowdfunding real estate di Indonesia. Mereka memfasilitasi pendanaan atau proyek-proyek properti.
dan investor mendapatkan keuntungan dari hasil sewa atau penjualan properti. Yang kelima yaitu crowdfunding sosial atau donation-based crowdfunding. Contohnya adalah Dompet Duafa. Dompet Duafa ini adalah organisasi kemanusiaan di Indonesia yang menggunakan crowdfunding sosial untuk mengumpulkan dana untuk berbagai program kemanusiaan. Masyarakat dapat memberikan donasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang keenam yaitu ada crowdfunding pendanaan usaha mikro. Contohnya adalah Amarta. Amarta ini adalah platform crowdfunding yang fokus pada pendanaan untuk usaha mikro. Mereka menghubungkan pendana dengan pengusaha mikro di daerah pedesaan untuk mendukung perkembangan usaha kecil. Yang ketujuh yaitu crowdfunding kreatif. Contohnya adalah Karya Karsa. Karya Karsa ini adalah platform crowdfunding yang memfasilitasi penggalangan dana untuk proyek kreatif seperti seni, desain, dan karya kreatif lainnya. Pendukung mendapatkan imbalan berupa hasil karya dari proyek tersebut. Yang kedelapan yaitu crowdfunding pendidikan. Contohnya adalah beasiswa.id. Beasiswa.id adalah platform crowdfunding yang memungkinkan individu atau perusahaan mendukung pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah crowdfunding lingkungan. Contohnya adalah Green Crowd. Green Crowd adalah platform crowdfunding yang berfokus pada proyek-proyek lingkungan dan berkeberlanjutan, seperti penghijauan, konservasi, dan energi terbarukan. Jadi dari setiap jenis crowdfunding ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan minat dari masyarakat. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem investasi. Yang pertama, yaitu konsep investasi. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Di masa sekarang ini, banyak pemerintah memutuskan untuk meningkatkan investasi domestik dan asing. Hal ini dilakukan karena investasi akan meningkatkan ekonomi negara, menambahkan tenaga kerja, meningkatkan output, mengurangi devisa, atau bahkan menambahnya. Untuk menghindari investasi pada proyek yang tidak menguntungkan, perencanaan investasi yang lebih teliti diperlukan karena proyek investasi biasanya memerlukan dana yang besar dan akan berdampak pada bisnis dalam jangka panjang. Untuk itu, alasan melakukan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan. Yang kedua, jika tidak menentunya lingkungan perekonomian, sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan. Nah, ada beberapa jenis instrumen investasi beserta risikonya. Yang pertama yaitu instrumen investasi kripto, itu berisiko tinggi, forex berisiko tinggi, saham berisiko tinggi, peer-to-peer lending berisiko menengah, obligasi berisiko menengah, reksadana memiliki risiko rendah, logam mulia memiliki risiko rendah, dan deposito yang memiliki risiko rendah. Dan yang pertama, saham. Investasi saham adalah pilihan investasi yang sangat disukai di kalangan masyarakat Indonesia. Dan ini adalah instrumen investasi yang paling menguntungkan. Modal yang dibutuhkan semakin ringan dan pembelian saham perusahaan saat ini juga tidak sulit. Kamu dapat disebut sebagai pemegang saham setelah membeli saham dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai presentasi saham. Kamu juga dapat memperjualbelikan saham dengan mudah, yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan jika berhasil menjualnya jika harganya naik. Nah, kita juga dapat menggunakan broker saham global yang dipercaya seperti eToro, yang memungkinkan untuk membeli saham-saham di Amerika Serikat dan luar negeri, seperti Netflix, Apple, Google, Amazon, dan Tesla. Nah, untuk keuntungannya, keuntungan dari instrumen saham ini bisa memberikan keuntungan karena nilainya lebih tinggi dari jenis instrumen yang lain. Selain itu, jenis instrumen yang satu ini juga cukup menjanjikan dan bisa jadi tabungan masa depan yang tepat. Sedangkan untuk risikonya,
Perlu dipahami bahwa instrumen saham memiliki nilai harga yang sangat fluktuatif atau tidak stabil. Selain itu, nilai saham juga dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi politik, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga cukup berisiko jika kondisi sedang tidak stabil dan nilai saham turun. Yang kedua yaitu instrumen investasi emas. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan besar di masa depan, emas juga merupakan salah satu instrumen investasi terbaik dan paling aman. Berbagai masyarakat bahkan memilih emas sebagai tabungan. Bahkan saat ini, banyak perusahaan investasi online yang menerima emas sebagai alat investasi mereka. Nah, keuntungan dari instrumen investasi emas ini, ada banyak keuntungan, yaitu harga emas sangatlah stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Emas juga sangat mudah untuk disimpan dan tidak butuh biaya tambahan untuk merawatnya. Dan selain itu, emas bisa dengan mudah diuangkan kapan saja. Sedangkan untuk risikonya, kita harus berhati-hati memilih cara penyimpanan emas yang tepat. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah risiko kehilangan. Kita harus memastikan bahwa tempat penyimpanan emas yang digunakan terjamin keamanannya. Selanjutnya adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah jenis investasi lain yang dapat kita pilih. Nah, dengan membuka deposito di bank, biasanya menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Konsepnya itu sederhana. Jadi kita akan menyimpan sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, kita memilih jangka waktu 5 tahun, yang berarti bahwa uang kita akan tetap disimpan di bank dan tidak boleh diambil selama periode tersebut. Selama periode tersebut, jumlah uang yang kita simpan dapat terus meningkat karena adanya sistem bunga. Nah, untuk keuntungan dari deposito berjangka ini, ada banyak. Kita bisa membuat uang tabungan bertambah banyak tanpa melakukan apapun. Kita juga akan sangat terbantu untuk berhemat karena uang deposito tidak bisa diambil sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk risikonya, perlu diketahui bahwa pengelolaan deposito tentu saja akan dicampuri oleh pihak bank. Keuntungan yang kita dapat bisa saja berkurang atau tidak diterima oleh kita secara utuh. Selain itu, nilai keuntungan yang didapat dari deposito tergolong rendah dibandingkan dengan instrumen yang lain. Nah, instrumen yang lain itu adalah obligasi. Instrumen investasi terbaik dan aman berikutnya adalah obligasi atau surat utang. Obligasi berisikan janji dari pihak penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau pemilik obligasi. Pemilik obligasi juga akan mendapatkan imbalan yang diterima dalam bentuk kupon. Keuntungan dari instrumen investasi ini adalah ada undang-undang yang mengatur regulasi instrumen investasi dalam bentuk obligasi, sehingga terjamin keamanannya. Kita juga berpotensi untuk mendapatkan keuntungan besar lewat obligasi. Selain itu, obligasi juga mudah dijual dan bersifat liquid, sehingga mudah untuk dicairkan. Untuk risikonya, nilai obligasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa saja terjadi kondisi yang menyebabkan nilai obligasi turun drastis. Selain itu, obligasi juga bisa sulit diuangkan ketika kondisinya sedang tidak memungkinkan. Kita mungkin harus menjual obligasi saat harganya tidak begitu naik atau tidak begitu baik, sehingga berpotensi untuk rugi. Instrumen selanjutnya yaitu forex. Forex trading juga bisa jadi pilihan yang tepat untuk mempersiapkan masa depan. Harga mata uang asing terus berubah sepanjang waktu. Bisa saja kita membeli mata uang dengan modal yang ringan dan menjualnya kembali dalam harga yang lebih tinggi. Nah, untuk keuntungannya, kita berpeluang untuk mendapat untung besar dari dunia trading. Apalagi kalau kita punya strategi trading yang tepat. Dalam waktu singkat, kita bisa untung jutaan rupiah. Sedangkan untuk risikonya, trading memiliki risiko yang sangat tinggi. Kita bisa saja harus menanggung kerugian yang sangat besar. Apalagi kalau kita masih pemula dan tidak bisa menerapkan strategi trading yang benar. Lalu, instrumen investasi reksadana. Ini merupakan instrumen investasi terbaik yang menguntungkan dengan risiko yang dapat dikelola. Reksadana merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari pemodal. Kita akan berperan sebagai pemodal, dan dana yang kita keluarkan akan dikelola oleh manajer.
Uang yang dikeluarkan sebagai modal akan terus bertumbuh di dalam wadah tersebut. Nah, untuk keuntungannya, salah satu keuntungan yang bisa kita rasakan adalah kemudahan dalam menabung di reksadana. Uang yang kita keluarkan akan dikelola oleh manajer yang sudah terbukti profesional. Kita tidak perlu melakukan analisis apapun untuk memperhitungkan risikonya. Kita juga bisa menabung reksadana dengan modal yang sangat ringan. Bahkan dengan Rp10.000, kita bisa memulai. Selain itu, juga bisa dengan mudah mengakses fasilitas reksadana, karena sudah banyak tersedia secara online saat ini. Lalu untuk risikonya, ada banyak biaya yang perlu ditanggung oleh pemilik modal, mulai dari biaya manajer yang mengelola, biaya penyimpanan, operasional, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu waktu untuk mencairkan uang yang kita miliki. Belum lagi kalau kita bertemu dengan manajer yang tidak profesional dan akan merugikan. Nah, instrumen selanjutnya yaitu kripto. Dilansir dari Investopedia, mata uang kripto adalah mata uang virtual yang dijamin dengan kriptografi. Ini membuatnya tidak bisa dipalsukan atau dibelanjakan lebih dari sekali. Ada banyak sekali cryptocurrency yang beredar di dunia saat ini, dan kebanyakan menggunakan jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Fitur lain yang menjadi ciri khas cryptocurrency adalah tidak ada intervensi otoritas pusat apapun yang mengaturnya. Tidak seperti mata uang konvensional, uang kripto secara teknis berada di luar campur tangan pemerintah. Nah, untuk keuntungannya, ada beberapa, yaitu yang pertama, keuntungannya tinggi, terutama untuk cryptocurrency yang paling populer seperti Bitcoin dan Ethereum. Cryptocurrency berlaku secara global, tanpa batasan negara dan sifatnya anonim. Selanjutnya yaitu transaksi dengan kripto sangat cepat dan mudah, dan transparan. Semua transaksi yang pernah dilakukan terdata dan tidak ada yang bisa memanipulasinya. Sedangkan untuk risikonya, karena hanya menggunakan media kriptografi tanpa pihak ketiga sebagai pengawas, tidak ada jaminan bagi aset yang sudah kita tanamkan. Selanjutnya, risikonya yaitu cryptocurrency memiliki fluktuasi harga yang tinggi dan kadang tidak bisa ditebak. Dan juga regulasi masih belum merata di berbagai negara dan sangat berpotensi menjadi lahan penipuan jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Instrumen selanjutnya yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, menurut Peraturan OJK Nomor 77, POJK 01/2016, investasi peer-to-peer lending atau P2P lending merupakan kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung antara kreditur atau lender atau pemberi pinjaman dan debitor atau borrower sebagai penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Jadi, P2P lending merupakan sebuah mekanisme yang menghubungkan individu yang membutuhkan kredit dengan orang lain yang mau memberikan kredit. Platform ini bertindak sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, untuk keuntungannya, investasi peer-to-peer lending menawarkan sejumlah kelebihan yang sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Proses peminjaman yang mudah dan cepat, dilakukan secara online mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, dan mempermudah pengguna. Keuntungan lainnya adalah bunga yang relatif stabil dan lebih baik dibandingkan produk finansial lainnya, berkisar antara 11,75% sampai dengan 16% per tahun, menarik banyak peminat. Peer-to-peer lending juga memungkinkan diversifikasi dana, membantu mengurangi risiko kerugian dengan mendistribusikan aset ke berbagai instrumen, fleksibilitas jaminan atau agunan yang beragam, tidak terbatas pada tanah atau bangunan, memberikan keunggulan tersendiri. Keamanan juga menjadi fokus, dengan persyaratan untuk memastikan platform peer-to-peer lending yang dipilih sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan untuk risikonya, salah satu risiko utamanya adalah ketidakmampuan untuk menarik dana di tengah jalan sebagai pemberi pinjaman, di mana seluruh investasi hanya dapat diambil setelah masa berlakunya selesai, sesuai dengan aturan perusahaan peer-to-peer lending. Selain itu, risiko gagal bayar perlu diperhatikan, karena semakin besar keuntungan, semakin besar pula risiko kerugian. Meskipun ada kompensasi dari pembayaran denda
pembayaran denda peminjam, risiko ini tetap menjadi pertimbangan penting bagi para investor. Nah, risiko lainnya adalah kemungkinan dana investasi dibawa kabur, terutama jika memilih perusahaan peer-to-peer lending dengan kredibilitas buruk dan tidak terdaftar resmi di OJK. Jika perusahaan tersebut tidak dapat memutar uang dengan bijak, ada potensi kehilangan dana akibat bangkrut atau tindakan tidak bertanggung jawab dari pemilik perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu berhati-hati dalam memilih platform peer-to-peer lending untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem transfer uang. Yang pertama yaitu transfer lalu lintas giro. Sistem clearing nasional adalah istilah lain untuk metode lalu lintas giro. LLG adalah metode transfer uang antar bank yang menggunakan fasilitas clearing. Proses clearing mengumpulkan uang yang akan ditransfer terlebih dahulu ke dalam sistem Bank Indonesia sebelum diteruskan ke rekening penerima. Ini adalah cara bank memastikan saldo pemilik rekening mencukupi untuk proses transfer uang. Nah, untuk kelebihannya, kelebihan menggunakan layanan transfer LLG adalah biaya layanan yang cenderung murah dan terjangkau. Sebenarnya, kebijakan tarif layanan masing-masing bank berbeda. Namun, Bank Indonesia menetapkan biaya sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI sebesar Rp2.900 dengan batas minimum pengiriman sebesar Rp10.000 dan batas maksimum pengiriman sebesar Rp99.999.000 per hari. Setelah sebelumnya menetapkan harga per transaksi sebesar Rp5.000, penetapan biaya murah ini dilakukan untuk mendorong penggunaan pembayaran non-tunai selama pandemi COVID-19. Salah satu kekurangannya yaitu layanan transfer LLG adalah proses transfer uang yang memakan waktu hingga 3 hari kerja. Selain itu, proses ini juga dilakukan sesuai dengan jadwal clearing yang ditetapkan oleh bank pengirim, yang berarti bank tidak melakukan proses clearing sepanjang waktu di setiap hari kerja. Nah, untuk mekanisme dari lalu lintas giro, yang pertama itu permintaan transfer. Prosesnya dimulai ketika seseorang atau entitas ingin mentransfer dana ke rekening bank lainnya di wilayah lokal tertentu. Yang kedua yaitu mengisi formulir. Pengirim atau pemegang rekening yang ingin mentransfer dana biasanya perlu mengisi formulir transfer yang disediakan oleh bank. Formulir ini akan mencakup informasi seperti nama pengirim, nomor rekening, jumlah yang akan ditransfer, dan informasi penerima. Selanjutnya yaitu verifikasi identitas. Sebagai langkah keamanan, bank akan memverifikasi identitas pengirim dan memastikan bahwa informasi yang diberikan itu valid. Selanjutnya yaitu debit rekening pengirim. Jumlah yang akan ditransfer akan didebit dari rekening pengirim. Ini bisa termasuk biaya transfer jika ada. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi penerima. Lalu bank mengumpulkan informasi tentang rekening penerima, termasuk nama dan nomor rekening bank. Selanjutnya yaitu pengiriman instruksi ke bank penerima. Bank pengirim mengirimkan instruksi transfer ke bank penerima. Instruksi ini mencakup informasi tentang jumlah yang akan ditransfer, nomor rekening penerima, dan informasi lain yang relevan. Selanjutnya yaitu kredit rekening penerima. Setelah menerima instruksi transfer, bank penerima akan mengkredit rekening penerima dengan jumlah yang ditransfer. Selanjutnya yaitu konfirmasi transaksi. Dan pengirim dan penerima biasanya menerima konfirmasi transaksi dari bank masing-masing. Konfirmasi ini mencakup rincian transfer, seperti jumlah yang berhasil ditransfer dan tanggal transaksinya. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan pelaporan. Nah, bank akan melakukan rekonsiliasi secara internal dan melaporkan transaksi ini ke pihak yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari mekanisme ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada kebijakan bank dan sistem perbankan lokal. Lalu lintas giro biasanya digunakan untuk transfer dana dalam jumlah yang lebih kecil dan cocok untuk transaksi lokal atau regional. Kelebihan dari lalu lintas giro adalah prosesnya yang relatif cepat dan biaya yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan metode transfer internasional atau sistem yang lebih canggih seperti real-time gross settlement.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang real-time gross settlement. Real-time gross settlement ini adalah metode transfer uang antar bank secara real-time, yang berarti uang akan tiba di rekening tujuan secara segera setelah transfer dilakukan. Ada toleransi waktu sekitar 4 jam hingga uang tiba di rekening penerima. Untuk transaksi keuangan sehari-hari seperti ATM, internet banking, atau mobile banking, metode transfer real-time gross settlement adalah yang paling sering digunakan. Jadi, begitu pihak pengirim melakukan transfer uang, pihak penerima akan langsung menerima uang. Saldo pihak pengirim pun akan otomatis berkurang, sementara saldo penerima akan langsung bertambah secara bersamaan. Nah, untuk limit minimum untuk bisa melakukan transfer online ialah sebesar 10.000 hingga 25 juta per hari. Biaya yang dikenakan pada layanan transfer ini juga cukup murah, yaitu 6.500 untuk transfer rekening ke bank yang berbeda. Nah, jadi perbedaan dari sistem transfer lalu lintas giro dan real-time gross settlement menurut waktu prosesnya, lalu lintas giro itu berproses selama 2-3 hari, sedangkan real-time gross settlement selama 3-4 jam. Untuk batas minimum per transaksi, lalu lintas giro memiliki batas minimum per transaksi yaitu 10.000. Sedangkan real-time gross settlement 100 juta rupiah. Untuk batas maksimum per transaksi, untuk lalu lintas giro yaitu 99 juta, sedangkan untuk real-time gross settlement tergantung limit transaksi masing-masing bank. Dan berdasarkan biaya layanan per transaksi, dari lalu lintas giro yaitu Rp2.900 sampai dengan Rp15.000. Sedangkan real-time gross settlement yaitu sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Oke, untuk mekanisme dari real-time gross settlement, yang pertama itu permintaan transfer. Proses ini dimulai ketika pihak pengirim, biasanya pemegang rekening, ingin mentransfer dana ke rekening penerima. Yang kedua, yaitu inisiasi transaksi. Pengirim menginisiasi transaksi melalui saluran yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan, seperti perbankan online, aplikasi perbankan mobile, atau langsung di kantor bank. Langkah ketiga yaitu verifikasi identitas. Sebagai langkah keamanan, bank atau lembaga keuangan memverifikasi identitas pengirim dan memastikan bahwa informasi yang diberikan valid. Yang keempat yaitu debit rekening pengirim. Jumlah yang akan ditransfer di debit secara langsung dari rekening pengirim. Ini dapat mencakup biaya transfer, jika ada. Langkah kelima yaitu inisiasi transfer ke real-time gross settlement. Nah, bank pengirim menginisiasi transfer ke sistem real-time gross settlement. Data yang dikirimkan mencakup informasi tentang pengirim, penerima, jumlah transfer, dan informasi lain yang relevan. Yang keenam itu pemrosesan real-time. Sistem real-time gross settlement memproses transaksi secara real-time, yang berarti transfer dana terjadi dengan cepat dan tanpa penundaan. Proses ini dilakukan secara individu untuk setiap transaksi. Yang ketujuh yaitu penerimaan instruksi oleh bank penerima. Bank penerima menerima instruksi transfer dalam waktu nyata dan memprosesnya sesuai. Yang kedelapan yaitu kredit rekening penerima. Setelah pemrosesan, bank penerima mengkredit rekening penerima dengan jumlah yang sesuai. Yang kesembilan yaitu konfirmasi transaksi. Pengirim dan penerima biasanya menerima konfirmasi transaksi dari bank masing-masing. Konfirmasi ini mencakup rincian transfer, seperti jumlah berhasil ditransfer dan tanggal transaksi. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi dan pelaporan. Bank melakukan rekonsiliasi internal dan melaporkan transaksi ke pihak yang berwenang, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Real-time gross settlement biasanya digunakan untuk transfer dana dalam jumlah besar dan memiliki keunggulan dalam menangani transaksi yang memerlukan penyesuaian segera. Sistem ini memberikan tingkat kecepatan dan keamanan yang tinggi karena memproses transaksi secara langsung dan dalam waktu yang nyata. Real-time gross settlement sering digunakan dalam konteks bisnis dan keuangan, terutama untuk pembayaran besar seperti investasi, akuisisi, dan transaksi perbankan korporat. Nah, sistem transfer uang seperti LLG dan real-time gross settlement memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan keuangan dan bisnis.
Nah, ada beberapa alasan mengapa kita membutuhkan sistem transfer uang ini. Yang pertama itu karena kecepatan dan efisiensinya. Real-time gross settlement, proses transfer dana dalam hitungan detik secara langsung antara bank pengirim dan penerima. Ini memungkinkan transaksi keuangan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Sedangkan melalui LLG, meskipun mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan real-time gross settlement, lalu lintas giro tetap menyediakan cara yang relatif cepat untuk mentransfer dana di tingkat lokal. Mengenai keamanannya, real-time gross settlement dan lalu lintas giro, kedua sistem ini dirancang untuk memberikan tingkat keamanan tinggi. Informasi dan dana yang ditransfer melalui RTGS dan LLY biasanya dienkripsi dan dilindungi, mengurangi risiko keamanan. Selanjutnya itu mengenai transparansinya. Real-time gross settlement, karena transaksi terjadi secara real-time gross settlement memberikan tingkat transparansi yang tinggi. Setiap transaksi dapat dipantau dan diverifikasi secara instan. Sedangkan untuk lalu lintas giro, meskipun tidak secepat real-time gross settlement, lalu lintas giro masih menyediakan tingkat transparansi yang memadai dalam transfer dana di tingkat lokal. Untuk transaksi besar, real-time gross settlement cocok untuk transfer dana besar karena transaksi dilakukan dalam jumlah bruto dan langsung dihitung dalam waktu nyata. Sedangkan untuk lalu lintas giro, meskipun mungkin memiliki batasan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan real-time gross settlement, tetap memberikan kemampuan untuk mentransfer dana dalam jumlah yang cukup besar di tingkat lokal. Selanjutnya mengenai bisnis dan perbankan. Di real-time gross settlement dan lalu lintas giro, penting untuk mendukung kegiatan bisnis dan perbankan. Transaksi cepat dan efisien membantu perusahaan, entitas keuangan, dan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Mengenai keuangan global, di real-time gross settlement, dalam konteks keuangan global, real-time gross settlement memungkinkan transfer dana lintas batas secara instan, mendukung aktivitas perdagangan internasional. Sedangkan lalu lintas giro fokus pada transfer dana di tingkat lokal, memfasilitasi transaksi dalam mata uang nasional. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wire transfer. Wire transfer adalah transfer dana secara elektronik melalui jaringan yang dikelola oleh bank dan agen layanan transfer di seluruh dunia, melibatkan lembaga pengirim dan penerima dan memerlukan informasi dari pihak yang memulai transfer, seperti nama dan nomor rekening penerima. Wire transfer tidak melibatkan pertukaran uang tunai secara fisik, tetapi diselesaikan secara elektronik. Transfer ini dapat dikirim antar bank atau melalui layanan non-bank. Mekanismenya, wire transfer yang juga dikenal sebagai wire payment, memungkinkan uang dipindahkan dengan cepat dan aman tanpa perlu menukarkan uang tunai. Wire transfer memungkinkan dua pihak untuk mentransfer dana meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda dengan aman. Transfer biasanya dilakukan dari satu bank atau lembaga keuangan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Alih-alih dengan uang tunai, lembaga yang berpartisipasi berbagi informasi tentang penerima, nomor rekening bank penerima, dan jumlah yang ditransfer. Setelah informasi didokumentasikan, wire transfer dapat dimulai. Perusahaan pemrakarsa mengirimkan pesan ke lembaga penerima dengan instruksi pembayaran melalui sistem yang aman, seperti Fedwire atau SWIFT. Bank penerima menerima informasi dari bank pemrakarsa dan menyetorkan dana cadangannya sendiri ke rekening yang benar. Kedua lembaga di perbankan kemudian menyelesaikan pembayaran di sisi belakang setelah uang disetorkan. Ada beberapa jenis dari wire transfer. Ada dua jenis dari wire transfer, yaitu domestik dan internasional. Wire transfer domestik adalah semua jenis wire payment yang dilakukan antara dua bank atau institusi yang berbeda di negara yang sama. Jika pengirim ingin melakukan transaksi, mereka mungkin memerlukan kode atau nomor cabang penerima. Karena wire transfer domestik hanya perlu melalui lembaga clearing otomatis domestik, transaksi ini biasanya diproses pada hari yang sama saat transaksi dilakukan dan dapat diterima dalam beberapa jam. Mekanisme wire transfer domestik dapat bervariasi, tetapi secara umum, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah inisiasi transfer.
Prosesnya dimulai ketika pengirim memutuskan untuk mentransfer dana. Ini bisa dilakukan melalui kantor bank fisik, perbankan online, atau aplikasi perbankan mobile. Yang kedua yaitu identifikasi penerima dan informasi rekening. Pengirim memberikan informasi lengkap tentang penerima, termasuk nama, nomor rekening, dan rincian bank penerima. Pastikan informasi ini akurat untuk menghindari penundaan atau kesalahan dalam proses. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi identitas. Bank pengirim memverifikasi identitas pengirim dan memastikan keabsahan instruksi transfer. Langkah keempat yaitu debit rekening pengirim. Jumlah yang akan ditransfer di debit dan rekening pengirim. Biasanya transfer mungkin juga di debit pada saat itu. Langkah yang kelima yaitu inisiasi transfer oleh bank pengirim. Bank pengirim menginisiasi transfer dengan memberikan instruksi ke sistem pembayaran atau clearing domestik yang digunakan oleh bank. Yang keenam yaitu pemrosesan melalui sistem pembayaran domestik. Transfer dana kemudian diproses melalui sistem pembayaran domestik yang sesuai dengan regulasi dan standar keuangan yang berlaku di negara tersebut. Yang ketujuh yaitu penerimaan instruksi oleh bank penerima. Bank penerima menerima instruksi transfer dan memprosesnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal. Langkah yang kedelapan yaitu kredit rekening penerima. Setelah pemrosesan, bank penerima mengkredit rekening penerima dengan jumlah yang sesuai. Yang kesembilan itu konfirmasi transaksi. Pengirim dan penerima mungkin menerima konfirmasi transaksi dari bank masing-masing. Konfirmasi ini mencakup rincian transfer, seperti jumlah yang berhasil ditransfer dan tanggal transaksi. Dan yang terakhir itu rekonsiliasi dan pelaporan. Bank melakukan rekonsiliasi internal dan melaporkan transaksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa jam hingga 1 hari kerja, tergantung pada sistem pembayaran domestik dan kebijakan bank yang terlibat. Wire transfer domestik sering digunakan untuk mentransfer dana dalam jumlah yang lebih besar, dan dalam konteks bisnis, pembayaran hipotek, atau transaksi lainnya dalam negeri. Kecepatan dan biaya transfer dapat bervariasi, tergantung pada bank dan sistem pembayaran yang digunakan. Jenis yang kedua yaitu wire transfer internasional. Wire transfer internasional dimulai di satu negara dan diselesaikan di negara lain. Pengirim harus melakukan transfer internasional bahkan ketika mereka mengirim uang ke seseorang di negara lain yang memiliki rekening di bank yang sama. Pembayaran ini memerlukan kode perutuan atau SWIFT. Wire transfer biasanya dikirim dalam waktu 2 hari kerja. Hari ekstra ini diperlukan karena transfer internasional harus menyelesaikan ACH domestik dan juga setara asing. Mekanisme wire transfer internasional melibatkan beberapa langkah yang melibatkan bank pengirim, bank penerima, dan mungkin pula ke koresponden bank atau lembaga keuangan internasional. Nah, gambaran umum dari mekanisme wire transfer internasional yang pertama yaitu inisiasi transfer, di mana pengirim atau pemilik rekening pengirim memutuskan untuk mentransfer dana ke penerima di luar negeri. Langkah yang kedua yaitu identifikasi penerima dan informasi rekening. Pengirim akan memberikan informasi lengkap tentang penerima, termasuk nama, nomor rekening, nama bank penerima, alamat bank, kode SWIFT, dan rincian lain yang diperlukan. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi identitas, di mana bank pengirim memverifikasi identitas pengirim dan keabsahan instruksi transfer internasional. Yang keempat yaitu debit rekening pengirim. Jumlah yang akan ditransfer di debit dari rekening pengirim. Biaya transfer internasional mungkin juga di debit pada saat ini. Yang kelima yaitu inisiasi transfer oleh bank pengirim. Bank pengirim menginisiasi transfer internasional dengan memberikan instruksi ke sistem pembayaran internasional atau koresponden bank. Yang keenam yaitu jika diperlukan, yaitu koresponden bank. Jika bank pengirim tidak memiliki hubungan langsung dengan bank penerima, instruksi transfer dikirimkan kepada koresponden bank, yaitu bank yang memiliki hubungan dengan bank penerima di negara tujuan. Yang ketujuh yaitu pemrosesan melalui sistem pembayaran internasional atau clearing. Transfer dana kemudian diproses melalui sistem pembayaran internasional yang sesuai dengan regulasi keuangan internasional. Selanjutnya yaitu koresponden bank penerima jika diperlukan. Instruksi transfer mungkin melibatkan koresponden bank penerima jika bank penerima tidak memiliki hubungan langsung dengan bank pengirim. Yang kesembilan itu penerima
Penerimaan diinstruksi oleh bank penerima. Bank penerima menerima instruksi transfer dan memprosesnya sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal. Langkah yang ke-10 yaitu kredit rekening penerima. Setelah pemrosesan, bank penerima mengkredit rekening penerima dengan jumlah yang sesuai. Selanjutnya yaitu konfirmasi transaksi. Pengirim dan penerima mungkin menerima konfirmasi transaksi dari bank masing-masing. Konfirmasi ini mencakup rincian transfer, seperti jumlah yang berhasil ditransfer dan tanggal transaksi. Yang kedua, yang terakhir yaitu rekonsiliasi dan pelaporan. Bank melakukan rekonsiliasi internal dan melaporkan transaksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Nah, proses ini dapat memakan waktu beberapa hari kerja, tergantung pada berbagai faktor, termasuk negara-negara yang terlibat, lembaga keuangan yang digunakan, dan kebijakan keamanan internasional. Biaya transfer internasional umumnya lebih tinggi dari transfer domestik, dan nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh penerima.